Mari kita lihat supaya lebih jelas pada contoh ya. Di sini diberi contoh Coke Company ya, soft drink lah, perusahaan soft drink. Dia itu memiliki EBIT yang di forecast, diprediksi dengan dua kondisi. Kondisi normal atau expected-nya yang 50% itu ya dia mendapatkan sales 600.000. Namun bisa saja terjadi 25% itu kondisi buruk, namun juga ada 25% itu kondisi yang bagus ya. Sehingga kita bisa lihat salesnya itu bergerak dari 600 turun 400.000 itu bad conditionnya, namun bisa juga 600.000 itu naik jadi 800.000 itu good conditionnya. Nah, kita sudah belajar operating leverage, berarti kita akan berhubungan dengan namanya fixed cost, yaitu fixed operating cost 200.000 dan variable operating cost-nya adalah 50% dari tingkat sales. Berdasarkan hal-hal tersebut, mari kita bisa lihat tabel 13.9. Bagaimana sales itu mempunyai hubungan dengan EBIT yang sudah kita bahas dengan sangat baik waktu kita belajar di sesi 1 dan sesi 2, yaitu bicara operating leverage. Makanya tadi sejak awal Bu Lili menyampaikan bahwa chapter 13 itu membahas dua hal dan saudara. Yang pertama adalah leverage dan yang kedua adalah capital structure. Dan capital structure ini tidak bisa lepas dari pembahasan leverage. Buktinya di slide 13.9 ini kan Anda sudah fase, sudah mengenal kondisi ini. Yaitu kalau sales itu mengalami penurunan yaitu 400 dan sales mengalami kenaikan yaitu 800. Nah, bagaimana dengan EBIT-nya? EBIT-nya akan terlihat seperti di tabel 13.9 ya, dengan fixed operating cost 200 dan variable operating cost-nya adalah sebesar 50% dari sales. Sekarang kita mau lihat capital structure-nya. Capital structure tadi berhubungan dengan sumber pendanaan jangka panjang. Berarti mau diketahui, kalau perusahaan ini punya utang jangka panjang enggak sih? Ternyata kalau perusahaan tidak punya utang jangka panjang, berarti kita sebut all equity financing, maka long term debt-nya 0, bahwa perusahaan ini secara keseluruhan didanai dari common stock sebesar 500.000, terdiri dari 25 lembar saham beredar, harga per lembarnya adalah $20, sehingga total capitalnya atau total assets untuk dalam arti ini ada investasinya 500.000. Oke, sekarang kita lihat tabel 13.10. Itu kan dengan asumsi kalau debt ratio-nya 0%, berarti semuanya yaitu total aset 500 ini didanai semua dari equity, maka akan tampak di sini berbagai variasi debt ratio, mulai dari no debt yaitu 0% sampai yang debt-nya cukup besar karena di atas 50% yaitu yang 60%. Total asetnya diasumsikan tetap yaitu sebesar 500, maka kalau dia no debt, jelas equity-nya adalah 500. Dan outstanding-nya tadi kan 25, gitu kan ya. Atau 25.000 tadi ya. Nah, sementara saudara, kalau ada debt ratio, berarti kan 500 ini 10%-nya dari utang, berarti 90%-nya dari mana? Equity. Sehingga kalau equity-nya bertambah turun dari 100% ke 90%, kemudian ke 80%, tentu ngikuti ya, outstanding-nya kan juga pasti turun kan saudara. Sementara debt-nya itu kan semakin tinggi, karena kalau 60% itu berarti dari 500 itu 300-nya dari utang. Modal sendirinya hanya 200. Ini komposisi dari capital structure-nya untuk berbagai macam debt ratio. Sekarang kita mau lihat tabel berikutnya. Di tabel 13.11 ini nampak ya. Tadi ya capital structure-nya kita pindahkan lagi di sini. Dari 0% yang no debt sampai yang 60%. Dengan demikian kita tahu juga komposisi debt-nya itu sampai berapa dolar. Nah, kalau utangnya sudah sekian, berarti sini 0% karena memang nggak ada utang, sehingga ya nggak bayar bunga, saudara. Semakin banyak unsur pinjamannya, berarti ya semakin banyak bunga yang harus dibayar. Itu kan masuk akal, saudara. Ya, dari perkalian 1 kali 2, kolom 1 kali kolom 2, Anda sudah bisa mendapatkan nilai interestnya untuk masing-masing capital structure ratio-nya. Jadi capital structure itu diekspresikan
dengan debt ratio. Semakin besar angka debt ratio-nya itu menunjukkan komposisi utang itu semakin mendominasi. Sekarang kita masukkan dalam skenario perolehan EBIT-nya ya. Di sini kita lihat perhitungannya seperti waktu kita belajar financial leverage. Kalau EBIT-nya itu mengalami kenaikan dan juga penurunan, bagaimana dengan nilai EPS-nya? Di sini memang diberi contoh, ada yang EBIT-nya tuh naik dari 100 ke 200, ada juga EBIT-nya turun dari 100 ke 0. Namun dalam pembahasan itu akan fokus pada kondisi expected-nya ini secara yaitu 2,4. Kondisi yang dianggap paling tinggi peluang terjadinya itu 50%. Jadi kalau perusahaan tidak menggunakan hutang atau debt ratio-nya 0% atau yang kita sebut dia no debt, dia all equity financing, maka besaran EPS-nya adalah sebesar 2,4. Bagaimana kalau kemudian disimulasi perusahaan itu menggunakan capital structure yang financing mix? Kalau ini kan bukan financing mix, saudara, karena kalau ini kan seluruhnya didanai oleh modal sendiri. Maka kita akan peroleh, bagaimana kalau utangnya 30%? Ternyata EPS-nya yang expected naik, saudara, menjadi 2,9. Setelah kita hitung dengan berbagai variasi yang ada, tadi kita lihat expected-nya adalah 2,9. Terus bagaimana kalau debt ratio-nya kita naikkan lagi, saudara? Ya, kita naikkan lagi sampai 60%. Tinggi kan? Loh, EPS-nya ya tambah tinggi lagi, saudara. Ini EPS-nya 3,03. Kesimpulannya apa? Rasio utang ini kalau bertambah malah mempunyai dampak EPS-nya semakin tinggi pada kondisi expected. Jangan lupa, saudara. Tapi kalau kita lihat pada kondisi yang unexpected, EPS-nya tambah rugi besar, saudara, tambah lebih rendah, bahkan minus, saudara. Ya, kalau kita lihat kondisi yang expected, yang diskenariokan ada favorable, memang tambahan utang itu akan malah meningkatkan EPS, gitu ya. Sehingga kalau dirangkum ya, saudara, akan nampak seperti tabel 13.13. Inilah berbagai macam capital structure rasionya, dan expected EPS-nya Anda lihat semakin tinggi, dari 2,4 naik terus, tidak pernah turun sampai 3,03. Tetapi standar deviasi sebagai ukuran risiko itu juga akan naik. Begitu pula coefficient of variation sebagai ukuran risiko juga akan semakin naik. Artinya apa? Saudara, berlaku hukumnya, yaitu kalau utangnya semakin tinggi, berarti perusahaan itu risikonya semakin tinggi. Terlihat dari ini, baik standard deviation maupun coefficient of variation-nya naik terus, saudara. Tetapi memang dengan kondisi expected, itu dia akan mendapatkan keuntungan atau angka EPS yang paling tinggi pula. Sehingga kalau kita secara statistik lihat probability distribution-nya seperti ini, ya. Jadi yang kuning ini menunjukkan no debt, maka EPS-nya itu akan berada di range 2,4 tadi. Tapi kalau mau menggunakan debt ratio yang tinggi sampai 60%, jadi yang warna ungu itu ya, kurvanya, itu terlihat bahwa angka EPS-nya tinggi, saudara, mencapai 3,03. Tetapi terlihat kurvanya, kalau yang debt ratio itu standar deviasinya lebih kecil karena dia tidak terlalu lebar. Tapi coba yang debt ratio 60%, memang EPS-nya tinggi, tetapi juga risikonya tinggi karena range-nya kurvanya kan lebar, saudara. Ya minus 4 sampai 9. Kalau yang yellow itu kan hanya sekitar minus 1 sampai 6. Nah, begini, saudara, jadi ini satu dilematis memang. Expected EPS itu akan naik, terus kalau utangnya itu bertambah, EPS-nya naik terus. Tapi naiknya itu ada pada satu titik tertentu dan di sini berhenti. Gimana kalau ditambah lagi utangnya? Kalau ditambah lagi, tadi ini kan sampai 3,03 ya, saudara ya. Sebenarnya EPS tertinggi itu di 3,18, saudara. Yaitu saat debt ratio-nya 50%.
Tapi begitu dinaikkan lagi, digenjot lagi utangnya sampai 60%, EPS sebenarnya turun, saudara. Kan 3,03 kan di bawah 3,18 ini, saudara, kalau kita tarik ke samping. Itu kan, saudara. Itu artinya apa? Utang itu memang memberikan manfaat. Salah satu manfaatnya tadi adalah tax benefit, sehingga perusahaan bisa membayar pajak lebih murah. Tetapi jangan lupa bahwa tax advantage ini suatu saat itu tidak akan memberikan keuntungan apa-apa bagi perusahaan manakala perusahaan berada pada kondisi yang bukan expected. Karena perusahaan bisa berada pada kondisi financial distress, kondisi yang unexpected. Jika terjadi kondisi yang unexpected, itu keuntungan dari tax itu tidak cukup besar untuk mengcover financial distress-nya. Akibatnya EPS-nya tidak tambah naik, tapi tambah turun. Begitu, saudara. Ya, jadi seperti di sini, debt ratio yang makin tinggi, itu memang tidak mempengaruhi business risk, karena business risk-nya kan tetap, yaitu pada operating leverage tadi loh, saudara. Tapi akan sangat mempengaruhi financial risk, atau tadi financial leverage-nya. Kalau debt ratio-nya itu naik, financial risk-nya itu akan tinggi, saudara. Sampai suatu saat perusahaan itu berada pada kondisi gagal bayar atau financial distress, dan itu bisa masuk ke dalam kondisi kandidat untuk bankrupt. Begitu ya, saudara. Jadi itulah penjelasan Bu Lili untuk capital structure pada bagian kelima ini, yang kesimpulannya adalah memang penggunaan utang bermanfaat, tetapi perusahaan harus memahami semakin tinggi debt ratio akan memberikan manfaat positif, meningkatkan EPS kalau kejadiannya adalah expected. Namun kalau EBIT tadi berada pada posisi turun, itu bisa menimbulkan financial distress. Oleh karena itu, saudara, waktu Anda belajar cost of capital atau weighted average cost of capital, itu Anda berhadapan dengan yang namanya optimal capital structure. Berarti sejauh mana utang tadi itu optimal. Kalau sudah sampai optimal, berarti tidak boleh dilanjutkan lagi, tidak boleh ditambah lagi utang itu. Kenapa? Karena gain from leverage dari manfaat utang itu lebih rendah daripada apa? Loss karena financial distress. Nah, itulah pelajaran penting yang harus kita pahami supaya kita mengerti capital structure pada prinsipnya itu berupa sebuah seni, tapi juga berupa sebuah sains untuk bagaimana perusahaan itu menetapkan debt ratio-nya yang paling fit untuk perusahaan tersebut. Tidak ada satu angka yang sangat general, artinya perusahaan angka saktinya berapa sih debt ratio itu? Apakah 30% ataukah 20%? Tidak ada seperti itu, saudara. Karena setiap perusahaan harus mengukur kondisi internalnya masing-masing. Jadi struktur modal yang capital structure yang optimal untuk satu perusahaan itu mungkin tidak optimal bagi perusahaan yang lain. Nah, demikian penjelasan dari Bu Lili. Semoga ini semua bisa diserap oleh mahasiswa dengan baik. Selamat pagi.